Selamat pagi untuk kita semuanya. Kenalkan, saya Wasdi Putra Dipulu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S25009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pada wiki 10, yang di mana di sini berjudul atau bertopik di mana Disable Units and Direction, Pointer and Reference, yang di mana arti dari modul ini adalah di mana kita itu akan belajar tentang cara membuat kode yang bisa dipakai berulang-ulang. Reusable units atau reusable units. Maksudnya, kita biasanya menulis semua kode dalam hal file. Tapi kalau kode yang sudah besar, kita perlu memisahkan agar rapi dan bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita akan memisahkan tiga file ini, yaitu file.h atau header, seperti daftar isi yang hanya berisi judul dan fungsi. Baru itu file.c atau implementasi, yang mana itulah isi dari fungsi tersebut. Baru file main.c, mana program utama akan menggunakan fungsi tersebut. Di mana manfaatnya itu adalah kode lebih teratur, baru fungsinya bisa dipakai di banyak program tanpa mengulang ulang, dan kalau ada error akan lebih mudah untuk mencari. Oke, di sini di modul ini terdapat berapa latihan? Satu, dua, terdapat dua latihan. Yang pertama yaitu latihan latihan membuat unit irreversible sederhana. Baru yang latihan kedua yaitu memahami direction pointer dan pass by reference. Oke, saya dan tugas ada dua yaitu satu, kalkulasikanlah pangkat secara modular. Yang kedua, analisis array menggunakan direction. Oke, saya akan menjelaskan pertama itu pada latihan latihan terbimbing. Itu latihan pertama. Di mana latihan pertama ini kita disuruh untuk membuat kita disuruh untuk membuat tiga file yaitu libmat.h, libmat.c, dan main.c. Di mana kita hapuslah libmat.h, libmat.c, dan libmat.h, libmat.c, main.c. Nah, di mana pertama kita akan disuruh untuk membuat libmat.h-nya. Di mana pada latihan pertama ini, kita bertujuan untuk belajar memecahkan program menjadi beberapa file, memahami cara membuat dan menggunakan file header atau .h, memahami alur deklarasi, implementasi, dan pemanggilan. Belajar tentang tipe data use, belajar tipe apa? Unsigned short integer. Mana pertama itu kita akan disuruh membuat lead.h, yang mana file ini adalah kontrak atau daftar isi dari library matematika kita, berisi deklarasi atau prototype fungsi tanpa implementasi. Kita dapat melihatnya pada line yang ke sini, pada line yang kedua tiga, baru pada line 56 ini, 56 itu berguna untuk header guard, di mana untuk mencegah file dibaca dua kali. Baru di bilangan bulat positif, yaitu bilangan bulat positif 0 sampai 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 itu, yang mana contohkan ini terdapat pada ini. Misalnya or integer ini telah berfungsi untuk bilangan bulat positif. Baru harus deklarasi yang diakhiri dengan titik koma ini, yang nilai itu. Baru kita masuk pada libmat.c. Di mana libmat.c ini berisi tentang kode nyata dari fungsi yang sudah dideklarasikan dari libmat.h harus menginclude pada file header itu sendiri. Yang dimana kita menggunakan tanda kutip dua yang ini, bukan kurung sudut, ya maksudnya seperti ini itu, seperti ini. Kita tidak menggunakan itu, tidak melainkan menggunakan titik dua untuk header lokal. Baru fungsinya hanya menjumlahkan dua angka yang mengembalikan hasilnya. Baru tanda kurung
kurung sudut ini pakai untuk library sistem seperti studio.a. Baru kita masuk ke main scene, ini di mana file ini adalah titik masuk program yang mana untuk memanggil fungsi add-nya ini. Add dalam kurung yang sudah dibuat dalam file lain. Di mana main.c ini berfungsi untuk format specifier digunakan untuk unset short integer. Baru yang kedua, fungsi add dipanggil seperti biasanya dia ada include header. Nah, oke, kita akan menjalankan program ini. Oke, kenapa tadi makanya saya bilang tadi, kenapa waktu kita menjalankan program ini hanya menggunakan main.c dan libet.c karena main.c ini kan itu adalah pemanggilan. Nah, kita akan memanggil kita isi di sini untuk memanggil libet.c-nya karena libet.c-nya adalah berisi kode fungsi rekursinya. Dan di sini akan menjalankan program kita. Inilah fungsi program kita itu. Nah, isi programnya, dan inilah akan memanggil, dan inilah daftar isinya. Kenapa tidak ya menggunakan libnet.h ini? Karena itu hanya daftar isi saja. Nah, setelah itu kita sini akan menghasilkan output di mana hasil penjumlahan 10,25 dari 35. Itulah untuk latihan pertama. Kita akan masuk pada latihan kedua yaitu pointer_test.c, di mana pointer.c ini bertujuan untuk memahami konsep pointer secara langsung melalui kode, baru melihat bagaimana fungsi bisa mengubah variabel dari luar, baru yang ketiga memahami operator dan mengambil alamat dan difference. Pada program ini kita kita akan memiliki nilai integer yaitu 10, di mana 10 ini akan disimpan di memori, baru nilainya akan mengambil alamat memori variabelnya. Baru yang ketiga, fungsi menerima alamat tersebut adalah ptr angka. Baru variabel yang nilai di main sekarang menjadi 60, bukanlah itu ya, bukan salinan. Kita akan menjalankannya. Nah, hasil dari output program ini adalah nilai sebelum yang diubah itu adalah 10. Alamat memorinya adalah 0061FF1C. Nah, setelah diubah itu adalah 60. Nah, ingat, ini adalah bukan salinan. Karena pada pada program ini kan sudah buat sini difference pointer untuk mengubah nilai asli dari alamat tersebut adalah PTR angka sama dengan PTR angka ditambah 50, yang dimana PTR angka itu adalah 10, berarti 10 tambah 50 adalah 60. Oke, kita akan masuk ke tugas pertama. Oke, pada tugas yang pertama ini adalah kalkulator pangkat X pangkat Y, ini mana tugas pertama ini bertujuan untuk membuat library sendiri dengan file .h dan .c yang terpisah. Yaitu yang ini. Kan sudah bilang tadi, file .h dan file .c yang terpisah. Seperti pada latihan pertama tadi. Baru mengimplementasikan fungsi dengan logika perulangan atau for loop. Baru menangani kasus khusus bilangan pangkat 0, X pangkat 0 sama dengan Y. Y sama dengan 1. Baru menerima input dari pengguna lewat scanf. Oke,
Oke, kita akan menjelaskan sedikit dari pangkat .h ini. Pangkat .h ini adalah nama header guard pangkat .h harus sesuai dengan nama file. Baru ini .h ini adalah daftar isi dari program ini atau deklarasi menjelaskan input dua integer, baru output dan satu integer. Output satu integer. Baru kita akan menjelaskan sedikit dari pangkat sini, yang dimana pangkat sini bertujuan untuk mencek dulu jika eksponennya sama dengan 0, maka langsung return ke satu. Itu artinya itu dari definisi matematika. Baru nomor dua, siapkanlah variabel hasil satu identitas perkalian. Baru yang ketiga itu loop sebanyak eksponen dikali, kalikanlah hasil tersebut dengan basis setiap iterasi. Contohnya, 3 pangkat 4 itu hasilnya satu, 1 kali 3, 1, 3, 9, 27. Itu maka 81 dikali 3 sebanyak 4 kali. Jadi contohnya 1 kali 3 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 kayak hasilnya 81. Tadi kan sudah saya bilang tadi 3 dikali sebanyak 4 kali. Baru main C-nya itu ya, nah ini hanya untuk menjalankan program pada sini. Kita akan menjalankan program ini. Oke, hasil outputnya itu yaitu adalah 81. Seperti saya bilang tadi, kita akan memasukkan nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya itu ada 4. Seperti saya bilang tadi, berarti 1, 3, 9, 27, 81. Berarti dia 1 kali 3 itu menghasilkan 9. 3 kali 9 kali 3 itu akan menghasilkan 27. 27 itu akan menghasilkan 81. Sebanyak 4 kali. Berarti 1, 2, 3, 27, 81. Maka hasil akhirnya adalah 81. Oke, kita akan melanjutkan pada tugas yang kedua. Oke, kita akan masuk pada tugas kedua yaitu menganalisis nilai mahasiswa atau statik. Di mana kita akan membuat 3 file yaitu static.h, static.c, static.main.c. Di mana tujuan dari tugas yang kedua ini adalah menggunakan pointer untuk mengembalikan lebih dari satu nilai dari fungsi. Baru kedua, bekerja dalam array float dengan parameter fungsi. Implementasikan algoritma mencari nilai max, min, dan rata-rata. Baru yang keempat, terakhir, itu memahami cara meneruskan array ke fungsinya. Pertama, kita akan membahas tentang static.h, di mana static.h ini berfungsi bertipe void karena tidak return nilai atau hasil lewat dari pointer. Baru yang ketiga, tertinggi akan ada 3 pointer, yaitu tertinggi, terendah, dan rata-rata. Baru yang ketiga, refloat otomatis menjadi pointer saya teruskan ke fungsi. Baru kita akan masuk ke static.c, yang dimana static.c ini adalah seperti saya bilang tadi, sini ada fungsinya, dan ini adalah deklarasi atau dia berisi tentang daftar isinya, dan main.c ini adalah yang menjalankannya. Static.c ini adalah set tertinggi dan terendah ke elemen pertama rar sama dengan 0, yaitu yang ini, terendah, tertinggi, dan terendah, tertinggi pada pertama yaitu R sama dengan 0 sebagai nilai awal pertandingan. Loop semua elemen, bandingkan setiap elemen nilai tertinggi terendah saat ini. Jika lebih besar dari tertinggi, perbaruan tertinggi. Jika lebih kecil terendah, maka perbaruan terendah. Baru akumulasikanlah semua elemen ke jumlah lalu dengan ukuran untuk dapat rata-rata. Baru yang kelima, ketiga pointer terisi, fungsi selesai main dan bisa baca nilai max dan min dan langsung. Nah, kita akan masuk ke Mendosia, di mana Mendosia ini adalah, ini sudah saya bilang tadi menjalankan, yang mana
Kunci konsep ini adalah tanpa pointer, fungsi void tidak bisa mengubah nilai variabel main dengan pointer max, min, dan fungsi tahu di mana menyimpan hasilnya seperti mengisi tiga kotak berbeda sekaligus dalam fungsi panjang. Kita akan menjalankan program ini. Banyak. Sorry, sorry saya akan menjalankan program codingnya. Oke, inilah hasil dari outputnya, di mana kita singkat sebagai analisis nilai siswa, yaitu 75. Ini ya itu tadi ada tampilkanlah hasil lab sini sudah dibuat pada datanya, yaitu 75,5, 88, 92,5, 60, 80,5. Jadi kita itu akan masukkan datanya, baru akan memprint nilai tertinggi, terendah, dan rata-ratanya. Tadi yaitu paling tertinggi adalah 92,5, kemudian 60, dan rata-rata 79,30. Oke, itulah penjelasan dari praktikum praktikum week 10 ini, yaitu penjelasan tentang multi frame programming, header, dan pointer. Itulah sekian dari saya, Wasili Putra dulu, perlu informatika dengan NIM 11S25009. Maaf kalau ada kata yang salah dan kurang jelas. Terima kasih.